Halo pecinta film. Alur cerita film pilihan kali ini akan mengambil cerita dari sebuah film yang dirilis tahun 2002 dengan judul The Transporter atau Sang Pengantar. Seorang pengemudi sedang menjemput pelanggannya di depan sebuah bank yang ternyata pelanggannya tersebut adalah 4 orang perampok dan bermaksud untuk kabur dari sebuah bank tersebut sambil membawa hasil rampokannya. Sang sopir setuju asal penumpangnya hanya 3 orang sesuai kesepakatan di awal, dan itu adalah peraturan sang sopir nomor 1, tidak boleh mengubah kesepakatan. Dan akhirnya ketua kawanan perampok itu menembak salah satu anggotanya sehingga jumlah penumpang menjadi 3 orang. Perampok tidak mungkin menembak sopir karena mereka tidak ahli menyetir dan berisiko tertangkap juga. Dan mobil itu dilengkapi kunci kontak berpassword yang hanya sang sopir saja yang mengetahuinya. Mobil pun melaju meninggalkan bank dan dikejar oleh mobil polisi. Namun berkat kesikapan sang sopir membuat polisi kewalahan hingga mereka aman sampai tujuan. Merasa cocok, kawanan tersebut meminta sopir mengantar lebih jauh dengan tambahan ongkos, namun ditolaknya. Dan sesampai di rumah, si sopir melihat berita di televisi bahwa kawanan rampok yang melanjutkan pelariannya tadi dengan mobil taksi tertangkap polisi. Si pengemudi yang diperankan oleh Jason Statham ini kemudian didatangi oleh seorang inspektur polisi yang mencurigai mobil BMW miliknya lah yang ditumpangi perampok tadi. Dan ternyata nomornya tidak sama. Ya tentu saja karena si pengemudi sudah mengganti lagi plat kendaraannya. Dan untungnya juga saat membawa perampok tadi tidak terjadi baku tembak yang mengenai bodi mobil sehingga tidak timbul kecurigaan lebih dalam. Dari percakapan tersebut terungkap bahwa pengemudi hebat itu bernama Frank Martin, seorang pensiunan tentara. Sejurus kemudian Frank mendapatkan order lagi dan segera menemui pelanggannya yang ingin mengantarkan sebuah tas ke seseorang. Jadi Frank ini juga sebagai kurir profesional di bisnis transportasi yang ia jalankan sendiri. Digambarkan pula bahwa Frank ini sangat ketat dengan aturan pengiriman, tapi dia menjamin barang akan sampai pada tujuan. Tibalah saatnya dia harus membawa barang untuk dikirim yang diletakkan sendiri oleh pelanggannya di bagasi belakang. Kalau ditaruh bom, tamatlah itu Frank. Karena dia nggak memeriksa sendiri apa barang yang dibawanya itu. Nah, saat di tengah perjalanan banyak kempes. Sewaktu mau ambil peralatan bengkel untuk ganti ban di bagasi belakang, tas bawaan yang harus dikirim itu bergerak-gerak. Frank tersadar kalau itu adalah manusia dan masih hidup, tapi ia tidak mempedulikannya. Setelah dia mampir beli minuman dan melanjutkan perjalanan, dia menghentikan mobilnya untuk memberikan minuman kepada orang di dalam tas itu karena penasaran, yang ternyata adalah seorang wanita. Si wanita ini memohon kepada Frank untuk buang air kecil, dan Frank mengizinkannya. Akan tetapi wanita tersebut melarikan diri, namun berhasil ditangkap lagi oleh Frank. Saat menuju mobilnya untuk melanjutkan perjalanan, 2 polisi telah memergoki Frank, memanggul wanita dengan posisi terikat. Tanpa babi bu, Frank langsung melumpuhkan polisi tersebut dan mengangkutnya di bagasi belakang.
Frank sebenarnya mempunyai 3 aturan dalam bisnis jasa kurirnya ini sehingga reputasinya berkelas. Yang pertama yaitu jangan mengubah kesepakatan. Yang kedua, tanpa nama. Dan yang ketiga, jangan pernah membuka isi paket. Sesampai di tujuan, barang pun diserahkannya. Dan setelah basa-basi sebentar, penerima paket tersebut meminta Frank untuk mengantar paket lagi ke tujuan yang telah ditentukan dengan bayaran yang sudah dipersiapkan. Frank tentu saja mau, itu adalah pekerjaannya. Dan benar saja, di sini ada celah dari peraturan Frank nomor 3 tentang tidak membuka isi paket yang bisa dimanfaatkan oleh pengirim paket untuk mencelakai si Frank. Saat Frank selesai minum di kedai dan akan kembali ke mobilnya, mobil dia pun meledak. Boom. Untungnya tidak dalam mobil si Frank ini. Redamlah hati Frank. Ia marah dan kembali ke rumah si pengirim paket. Di sini tidak dijelaskan menggunakan kendaraan apa Frank ke rumah pengirim paket itu. Tiba-tiba saja Frank sudah di depan pintu dan dengan segala kemampuannya Frank menghajar seluruh anak buah sang pengirim paket tersebut. Tapi Frank tidak menemukan orang yang dicarinya. Segera setelah menghajar anak buah si pengirim paket itu, Frank mengambil mobil yang ada di parkiran. Dan tak terduga, seperti mendapat durian yang jatuh, ternyata wanita yang disandra dalam tas itu ada di dalam mobil. Tapi bukannya senang, wanita itu dibuangnya. Namun kembali lagi Frank mengambil wanita tersebut karena kasihan dan dibawa pulang. Wanita itu bernama Lai Kuai. Sang inspektur kembali mendatangi rumah Frank pagi-pagi sekali dengan membawa plat mobil Frank yang terbakar dan bertanya kenapa tidak melaporkan kejadian itu. Frank beralasan kalau mobil itu dicuri saat dia istirahat dalam perjalanan dan berencana pagi ini dia mau melapor ke polisi. Inspektur pun penasaran bagaimana Frank bisa sampai di rumah. Lai yang mengaku sebagai juru masak Frank menimpalinya bahwa ia yang memberi tumpangan karena dia nggak tega melihat pria yang kesepian berjalan dalam kegelapan malam. Sungguh mengharukan. Belum berhenti sampai di situ, inspektur memeriksa mobil Lai yang cukup mahal untuk seorang koki. Dengan sigap, Lai mendekap lengan Frank, memberi isyarat mereka berdua sebenarnya punya hubungan. Sebelum meninggalkan rumah Frank, inspektur memberi tahu Frank bahwa sisa-sisa mobil Frank yang terbakar dan sedang diperiksa polisi itu didapati juga ada 2 mayat polisi di bagasi belakang. Lai dan Frank memasuki rumah dengan percekcokan tipis-tipis sampai hal tak terduga pun terjadi. Rumah Frank dirudal oleh anak buah pengirim paket yang tak terima dengan Frank yang telah menghajar anak buahnya di markasnya dan untuk memastikan Frank tewas. Lagi-lagi Frank beruntung dalam pengumuman itu dan selamat dengan masuk bunker rumahnya bersama Lai. Dengan menggunakan alat selam, keduanya pun menuju rumah Frank yang kedua. Kemudian Frank dan Lai menemui inspektur di kantor polisi untuk membicarakan masalah mobilnya. Tapi inspektur menginterogasi tentang rumahnya yang hangus terbakar dan ditemukan selongsong peluru yang banyak seperti operasi pembunuhan berencana kepada Frank, dan Frank adalah targetnya.
yang kemungkinan besar Frank mempunyai musuh dari salah satu klien. Frank menyanggah analisa dari inspektur tersebut dan menegaskan bahwa dia hanyalah seorang pensiunan tentara dan hidup hanya dari uang pensiun. Saat inspektur mendapatkan panggilan dan meninggalkan kantornya sebentar, Lai menggunakan kesempatan tersebut untuk membuka komputer inspektur dan mencari siapa pemilik mobil yang dibawa Frank, dan berhasil. Ditemukanlah nama Darren Wallstreet. Saat kembali ke kantornya, inspektur pun mengetahui apa yang telah dibuka di komputernya. Sedikit ketegangan terjadi antara Frank dan Lai ketika meninggalkan kantor polisi, di mana Frank berpikir sumber masalahnya adalah Lai dan bermaksud untuk memulai hidup yang baru dari nol tanpa harus berurusan dengan Lai. Tapi Lai berupaya menggugah kembali jiwa penyelamat Frank sebagai mantan tentara dengan menyebut ada 400 orang tawanan termasuk ayahnya dan saudara-saudara perempuannya di kontainer yang hanya diketahui oleh Darren Wallstreet. Frank pun mengikuti kemauan Lai dengan menuju kantor Darren untuk mencari data keberadaan kontainer yang berisi 400 orang tersebut. Hasilnya nihil. Dan di saat ketegangan terjadi di antara ketiganya, ayah Lai muncul sebagai rekan bisnis Darren Wallstreet, Mr. Kwai. Hal tersebut membuat Lai dan Frank terpojok. Frank akhirnya dibuat pingsan oleh pukulan Darren tepat sebelum Inspektur Tarconi membuka pintu kantornya. Frank pun dibawa polisi dan ditahan dengan tuduhan penyerangan kehormatan komunitas bisnis internasional, pemerasan, dan penculikan putrinya. Inspektur ingin membantu Frank dan meminta Frank menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank pun bercerita bahwa Darren Wallstreet adalah kelompok penyelundup orang-orang dari Asia melalui Marseille dalam kontainer. Inspektur setuju untuk melakukan penyelidikan, tapi Frank khawatir 400 orang dalam kontainer itu keburu bergelimpangan dan menawarkan diri untuk menyelesaikan kasus tersebut kurang dari 12 jam asal dia dilepaskan. Inspektur pun setuju. Dengan berpura-pura sebagai tawanan, Frank berhasil membawa Inspektur Tarconi keluar dari kantor polisi dan menuju ke pelabuhan. Sejurus kemudian Frank menuju ke tempat bongkar muat kontainer dengan menggunakan boat. Di saat yang sama, Darren sedang mengatur anak buahnya untuk membawa kontainer. Baku hantam pun tidak terelakkan lagi antara Frank dan anak buahnya Darren. Setelah selesai urusan baku hantamnya, Frank mengejar truk pembawa kontainer dengan mobil, tapi kemudian meninggalkan mobilnya dan berganti menggunakan pesawat terbang. Frank berhasil mendapatkan truk kontainer dan bergulat dengan Darren untuk memperebutkan kemudi truk kontainer itu. Tapi Frank memenangkannya, dan saat truk berhenti, Mr. Kwai menodongkan pistol ke arahnya. Tidak langsung dor, tapi dikirim ke tempat eksekusi di bibir tebing. Namun lagi-lagi Frank beruntung. Sebelum peluru Mr. Kwai melesat ke arahnya, Lai lebih dulu menembak roboh Mr. Kwai.
Inspektur pun datang memberi pujian kepada Frank karena keberhasilannya dan kemudian memeriksa isi kontainer bersama Lai. Orang-orang dalam kontainer pun terselamatkan dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyimak alur cerita film pilihan selanjutnya hanya di alur cerita film pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya.